Hai anak-anak, kita sudah masuk ke bab yang baru dari pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pelajaran 1.1, mendengarkan pembacaan berita. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat menyimpulkan isi berita yang didengar dari televisi atau radio. Dan berikutnya anak-anak juga dapat menemukan inti berita yang didengarnya. Kita mulai yuk langsung pelajaran kali ini. Anak-anak, setiap hari selalu ada berita yang baru loh. Nah, ada beberapa jenis-jenis berita yang anak-anak harus tahu. Yang pertama adalah berita langsung. Artinya adalah berita yang berisi informasi terkini atau terbaru. Berita ini tertulis di halaman depan surat kabar. Contohnya, berita yang segera harus disampaikan seperti berita pemilihan umum, berita perang, keadaan ekonomi suatu negara, dan lain-lain. Berikutnya, masih dalam berita langsung, contohnya, berita terbaru harian yang biasanya memberikan informasi tentang asal-usul atau latar belakang, seperti berita seputar gaya hidup, seni, atau hiburan. Lalu ada berita opini, berita yang berisi tentang laporan seseorang akan sesuatu. Contohnya, pendapat dari ahli ekonomi nasional mengenai kenaikan suku bunga Bank Sentral. Lalu ada berita interpretasi, berita langsung yang dikembangkan dengan penambahan hal-hal yang lebih mendalam. Contohnya seperti wawancara dengan narasumber. Lalu ada berita yang mendalam, artinya berita yang disajikan dengan pengembangan oleh sebab akibat, seperti alasan atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Nah, ada berita investigasi juga. Berita yang diberitakan dengan melakukan penyelidikan dari berbagai macam sumber terlebih dahulu. Contoh, seperti korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Masyarakat dapat mendapatkan berita terbaru dari banyak media, anak-anak. Nah, media-media yang digunakan untuk menyampaikan berita biasanya adalah stasiun televisi, radio, surat kabar, portal berita di internet, juga portal berita di telepon genggam. Portal berita di telepon genggam sangat digemari sekarang karena menjadi portal berita yang tercepat diakses oleh masyarakat. Saat kita mendengarkan atau kita membaca berita, hal yang terpenting adalah menemukan pesan atau inti pokok dari isi berita tersebut. Nah, untuk dapat menemukan isi pokok, dibutuhkan pemahaman atas pendengaran atau pembacaan berita tersebut. Berikut ada beberapa cara agar dapat memahami suatu berita, anak-anak. Yang pertama, dengarkan atau baca dengan seksama tanpa terganggu oleh hal-hal di sekitar. Lalu catatlah hal-hal yang penting yang terdapat di dalam isi berita. Lalu mendengar atau membaca kembali berita tersebut agar benar-benar memahami isi berita. Sekarang kita simak bersama-sama berita berikut ini ya. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Kendala utama yang dihadapi pembangkit listrik tenaga gas di masa lalu adalah penyediaan bahan bakar utamanya itu sendiri, yaitu gas. Jumlah kebutuhan gas terlalu besar, tidak sebanding dengan produksi gas. Pembangkit listrik tenaga Bayu merupakan solusinya. Pembangkit ini terletak di Desa Matirosi dan Lainungan, Kecamatan Watangpul, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pembangkit ini akan beroperasi di tahun 2018. PLTB ini merupakan yang pertama dan terbesar di Asia dengan total kapasitas mencapai 75 MW. Alasan mengapa PLTB ini dibangun di daerah Sidrap, karena daerah ini mempunyai alam sangat cocok. Kecepatan angin di daerah ini berkisar 7 meter per detik. PLTB ini menghabiskan dana senilai $150 juta dalam perencanaan dan pelaksanaannya. PT UPC Sidrap Bayu Energi merupakan konsorsium yang terdiri dari UPC Renewables Asia 1, UPC Renewables Asia 3, Sunedison dan Binatek Energi Terbarukan. Sebagian dana untuk PLTB ini juga merupakan dana pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan di Amerika Serikat. Jumlah total turbin proyek PLTB Sidrap ini ada 30. Masing-masing turbin ini memiliki baling-baling dengan panjang sekitar 57 meter. Teknologi pembangkit ini berasal dari perusahaan asing yang terletak di Spanyol, Gamesa.
Listrik yang dihasilkan pembangkit ini akan disalurkan ke perusahaan listrik negara atau PLN. Setiap turbin berkapasitas 2,5 megawatt. Pembangunan PLTB ini akan berlanjut ke tahap 2 dan tahap 3. Tahap 3 ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2019. Setelah bersama-sama kita mendengarkan berita tadi, kita dapat menuliskan beberapa kesimpulan dari berita, yaitu kendala utama pembangkit listrik tenaga gas sebelumnya adalah ketersediaan bahan bakar gas. Lalu berikutnya, pembangkit listrik tenaga bayu adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin. PLTB merupakan yang pertama dan terbesar di Asia dengan kapasitas 75 megawatt. Dan daerah Sidrap, Sulawesi Selatan dipilih karena daerah ini memiliki kecepatan angin sekitar 7 meter per detik. Nah, anak-anak dapat melanjutkan menuliskan kesimpulan dari berita di buku latihan. Oke, kita sudah selesai pelajaran 1.1 mendengarkan pembacaan berita. Berarti sekarang kita langsung masuk ke dalam buku kegiatan. Kita kerjakan latihannya. Semangat semuanya. Dadah!